Jeffrey, emang lu kagak ingat berapa kali Bunga nolongin lu dari kejaran orang-orang yang nagih utang sama lu gara-gara lu main judi, gara-gara lu nabrak orang. Emang apa lu kagak bisa ngargain Bunga barang sedikit? Enggak, Pak. Bunga ikhlas, Pak. Bunga ikhlas ngelakuin ini semua demi keluarga kita. Ini semua bukan kesalahan Bapak. Sekarang tugas kamu menyematkan cincin ini di jari Bunga. Mama cuman gak sabar menanti momen ini. Tapi Mama senang sekali karena Bunga suka sama cincin ini. Tolong nyalain dulu listriknya untuk hari ini. Insya Allah besok saya akan beresin semuanya kok, Bu. Kagak bisa. Gara-gara kakak nih, sekarang aku jadi susah ngerjain tugas. Mona, kamu pakai ini dulu ya, sayang. Pakai lampu minyak. Emangnya zaman Jepang apa pakai lampu minyak? Salah sendiri. Dari tadi bukannya kerjain tugas, malah main mulu. Ribut banget sih lo anak kecil, sok tahu ya. Wah, Kak Bunga bagus banget. Dari Kak Reno, Dek. Keren loh. Iya, cincin ini bukti sayangnya Kak Reno ke kakak. Kak Bunga mau menikah sama Kak Reno. Kalau Kak Bunga mau menikah sama Kak Reno, berarti Kak Bunga bakal tinggal di rumah ini. Bunga mau menikah sama Kak Reno. Kalau Kak Bunga mau menikah sama Kak Reno, berarti Kak Bunga bakal tinggal di rumah ini. Dad, jangan. Kenapa, Pak? Jeffrey cuma mau ngambil uang Bunga segini. Uang Bunga juga nggak akan habis kok, Pak. Tapi saya nyolong, Dad. Bapak sekarang nyalain Jeffrey. Bapak belain Bunga. Pak, Bunga itu nggak sebaik yang Bapak pikir. Bapak tahu nggak kenapa Bunga beliin Bapak kursi roda? Karena Bunga pengen ninggalin kita, Pak. Gak mungkin. Bapak lihat cincin yang dipakai sama Bunga. Bunga udah tunangan, Pak. Bunga mau ninggalin kita semua, dan kalau Bunga ninggalin kita semua, hidup kita akan gimana? Hari ini kamu bahagia sekali. Berarti kedatangan saya tepat ya. Karena kamu harus menandatangani beberapa berkas dalam surat warisan Arman. Bukan itu, Pak Surya. Pak, Reno ngelamar saya, Pak. Saya seneng banget, Pak. Reno emang cinta sama saya. Sekarang saya percaya, Pak, kalau Reno itu serius sama saya. Kamu ini benar-benar polos, Bunga. Mereka semua ingin mempermainkan kamu. Sampai cincin berlian yang digunakan untuk melamar kamu saja berlian palsu. Reno, kamu jangan bohongi saya lagi. Kamu pikir saya nggak tahu bahwa cincin yang kamu berikan untuk melamar Bunga itu palsu? Mata cincinnya bukan berlian, tapi hanya kaca biasa. Saya tahu ini semua permainan Bu Rati. Reno, Bunga itu anak yang baik. Dia sangat polos. Dia tidak tahu kalau kamu hanya berpura-pura untuk melamar Bunga.
Pak Surya, saya serius ingin melamar Bunga, Pak Surya. Hari ini juga, saya akan datang ke rumah Bunga untuk nemuin bapaknya. Dan saya akan ngomong sama bapaknya kalau saya ingin menikahi anaknya. Saya harap kamu tidak main-main. Pak Surya, saya akan nentukan kapan tanggal pernikahan saya. Dan Pak Surya bisa ngeliat sendiri kalau saya tidak main-main ingin menikahi Bunga. Pak Jamal, saya harap Bapak udah tahu maksud kedatangan saya ke sini untuk nemuin Bapak. Saya mencintai Bunga, Pak. Dan saya mau ngelamar dia. Lo nggak boleh kawin sama Bunga. Nggak. Gue nggak setuju lo kawin sama Bunga. Nggak. Reno tunggu. Bunga, jangan pernah rendahin harga diri lo di depan dia. Dia tuh nggak pernah ngasih apa-apa sama lo. Selain dia ngasih masalah-masalah yang selalu bikin lo sedih. Dia nggak cinta sama lo, Bunga. Gue yang cinta sama lo. Gue akan selalu jagain lo. Dan lo tahu sendiri kan, gue selalu ada kapanpun lo butuh. Kehadiran lo berarti banget buat gue, Bunga. Gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa benci sama lo. Sekalipun lo marahin gue, malahan gue berpikiran buat benerin kursi roda itu. Dan gue nggak tahu kenapa gue ngerasa bahagia setiap kali gue ngelakuin sesuatu buat lo. Boleh gue tahu alasannya? Kenapa lo lebih memilih dia dibanding gue? John, kita itu cuma teman. Gue gak cinta sama lo. Cinta gue cuma buat dia. Untuk Reno. Pak, kenapa sih Bapak gak ngerestuin Bunga sama Reno nikah? Pak, Bunga cinta sama dia. Atau nggak setuju? Aku tahu. Tadi Karen datang ke sini untuk ngelamar kakak kan. Tapi aku juga nggak setuju. Kalau kakak sampai nikah sama dia dan ninggalin rumah ini, aku juga akan keluar dari rumah ini. Dede, kamu kenapa sayang? Kamu habis berantem ya? Kenapa Bapak nggak izinin Kak Bunga nikah sama Kareno? Kamu gitu. Siapa yang ngajarin kamu? Hah? Berani kamu sama orang tua? Hei, Ren, mau sampai kaget? Reno udah ngelamar Bunga, Ma. Terus? Tapi sayang, Reno ditolak. Hah? Ditolak? Kurang ajar. Berani-beraninya dia nolak kamu. Seharusnya Gembel itu ngaca siapa keluarga mereka sebenarnya. Udah lah, Ma. Kita nggak usah ngarepin Bunga lagi. Reno tuh capek. Nggak bisa, Ren. Nggak bisa. Kamu harus tetap perjuangin Bunga. Tapi, Ma. Kamu harus bujuk bapaknya dia untuk mengizinkan Bunga menikah sama kamu. Kalau perlu,
Kasih aja dia uang. Ma, kenapa sih? Apa-apa harus Reno, apa-apa harus Reno. Kenapa nggak Mama aja yang datang ke sana terus Mama ngelamar dia? Reno tuh capek, Ma. Reno malu. Gembel itu benar-benar bikin aku muak. Dede, kamu kenapa sayang? Kamu nggak mau cerita sama kakak ya? Dede tahu Kak Reno pangeran impiannya kakak. Makanya kakak harus pergi dari rumah ini. Kakak menikah sama Kak Reno. Karena orangnya baik, gak kayak bapak, Kak Mona, sama Bang Jeffrey. Mereka biasanya cuma nyakitin hati kakak aja. Enggak, Dek. Kakak nggak akan pernah pergi kemana-mana sebelum bapak ngizinin kakak nikah sama Kak Reno. Jadi kakak bakalan selalu sama kamu. Maafin Bapak, Bunga. Lu bener-bener anak yang sangat baik. Lu harapan keluarga. Bapak emang egois. Tapi ini semua buat kebaikan kita juga. Kata Mama, lamaran Kak Reno ditolak ya sama keluarganya Bunga. Iya, Kak Reno tahu lamaran ini tuh nggak benar. Kak Reno ngelakuin ini itu cuma untuk nyenengin Mama, yang Kak Reno nggak nyangka. Ternyata bapaknya Bunga nolak lamaran Kak Reno. Kak Reno nyesel. Kak Reno main ninggalin Bunga begitu aja, tanpa memberikan Bunga kesempatan untuk ngomong apa-apa sama kakak. Kak Reno nyesel udah ninggalin Bunga. Dia pasti kecewa banget sama Kak Reno. Kak Reno pusing mikirin ini semua, Ras. Sabar ya, Kak. Pak, Dede makan selalu dia. Siapa yang nganterin lo? Kak Bunga lagi repot, lagi nyuci. Dede berangkat sendiri aja, kan Dede udah gede. Gaya lo. Yaudah, Dede berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Dek, Udah pergi. berangkat sendiri. Ya, mungkin dia malu kali berangkat sama cewek kayak lo. Pak Surya, kok ada di sini, Pak? Saya bisa ada di mana saja, Bunga. Kamu lagi jemput adik kamu sekolah? Iya, Pak. Saya lagi mau jemput Dede. Saya mau kamu ikut saya habis ini. Siang, Bu. Saya mau nanya, Bu, murid kelas 3 udah pulang sekolah belum? Sudah dari tadi. Tapi kok adik saya belum pulang ya, Bu ya? Siapa nama adik kamu? Nama adik saya Dede. Oh, Dede. Belakangan ini dia nggak pernah datang ke sekolah. Jadi anak nakal dia sekarang. Sering berantem sama teman-temannya dan memukuli mereka. Kebetulan sekali saya ketemu sama kakaknya. Saya minta tolong untuk menasihati di rumah. Iya, iya. Makasih, Bu. Kalau dia nggak pergi sekolah, Dede lagi di mana ya sekarang? Pak, ikannya berapa ya? Jam 1, Dek. Oh, makasih ya. Ayo. Kak Bunga, Dede,
Kamu nggak telat jemput Dede. Dede udah nunggu dari tadi. Dede kamu kemana aja sih? Dede, kenapa sekarang kamu bohongin kakak? Kakak tahu sekarang, selama ini kamu nggak pernah sekolah kan? Kamu malah suka berantem sama teman-teman kamu. Kalau kamu nggak sekolah terus kamu bolos, kamu pergi kemana, Dek? Kamu jadi nakal sih, sayang. Kenapa sih kamu bohongin kakak? Dede pengen keluar dari sekolah, Kak. Dede benci sama mereka semua. Mereka semua udah menghina kakak. Kata mereka, kakak bukan perempuan baik-baik. Kata mereka, kakak pelacur. Sayang, jadi kamu nggak mau sekolah karena teman-teman kamu itu ngehina kakak? Maaf Bunga, saya harus bicara sama kamu. Iya, Pak. Dede juga boleh ikut. Yuk. Wow, ruangannya gede banget. Kamu juga bisa nanti punya ruang kerja seperti ini. Kalau kamu rajin belajar dan nggak pernah bolos sekolah. Dia akan rajin belajar, tapi nggak di sekolah itu. Dan juga nggak bareng murid-murid itu. Dan juga gurunya pilih kasih. Kamu harus pindahkan sekolahnya ke sekolah yang lebih bagus lagi. Supaya dia bisa belajar dengan tenang. Pak Surya, tapi kan aku nggak punya uang. Uang kamu banyak, Bunga. Banyak sekali. Itu bukan uang aku, Pak. Itu kan uangnya Reno. Uang itu milik kamu, Bunga. Coba kamu belajar menerima kenyataan bahwa itu uang kamu. Apa Reno sudah melamar kamu? Udah, Pak. Tapi Bapak nolak lamarannya. Perkawinan ini memang sebaiknya nggak terjadi. Demi kebaikan kamu, Bunga. Karena Ratih cuma pengen mengambil harta kamu. Saya nggak akan membiarkannya. Wah, bukunya banyak banget. Nanti kamu bisa membaca dan mempelajari buku-buku itu, Dedek. Bapak yakin kamu akan menjadi orang besar dan nantinya akan merawat kakak kamu. Setelah mendapat persetujuan dari sekolah lama, kami akan mengurus segala keperluan Dede di sini. Tentunya setelah administrasi diselesaikan lebih dahulu. Mengenai peraturan sekolah di sini tentunya sama dengan sekolah lain. Tapi di sini lebih ketat. Karena itulah sekolah kami terkenal dengan para siswa dan siswi yang sangat disiplin. Kalau masalah biaya, Bapak tenang saja. Kami akan melunasinya sekarang juga. Terima kasih, Pak. Ya. Kamu mau main ayunan juga ya? Mau? Mau aku dorongin? Hati-hati ya. Nama kamu siapa? Laura. Kalau kamu? Nama aku Dede. Kamu mau nggak jadi temen aku? Mau? Rumah kamu di mana? Di Jalan Merah Delima nomor 5. Jalan Merah Delima nomor 5. Iya. Maaf Tante ganggu. Aku mau kasih tahu ke Tante. Bapak nggak setuju kalau aku nikah sama Reno. Harusnya kamu minta izin dulu dong sama bapakmu sebelum kamu jatuh cinta sama anakku. Kenapa sekarang kamu baru bilang kalau kamu nggak boleh menikah sama Reno? Hah? Mama! Mama tuh apa-apaan sih? Mama tuh nggak pantas marahin orang sembarangan kayak gini. Ayo, Bunga. Bagus, Reno. Itu yang Mama inginkan. Mama kok tadi marah-marah sama Bunga gitu sih? Terus, pas tadi Kareno bawa Bunga pergi, Mama kok kelihatannya senang banget. Mama memang sengaja marahin Bunga di depan Reno. Biar kakakmu itu nggak enak hati. Dan akhirnya mereka bisa dekat lagi. Mama pengen banget ya mereka nikah. Iya, sayang. Mama pengen sekali mereka terus bersama. Hingga waktunya tepat, Mama akan pisahkan mereka. Agar gembel itu menjadi menderita seumur hidupnya.
Maafin mama aku tadi ya. Iya Reno, itu nggak jadi masalah kok buat aku. Aku seneng banget aku bisa ketemu kamu lagi. Kamu masih mau ngobrol sama aku. Aku pikir karena bapakku, kamu nggak mau lagi ngobrol sama aku. Gak apa-apa kok. Tante, saya permisi pulang, Tante. Sepertinya dia sangat mencintai kamu. Mama udah gak sabar ingin melihat kalian berdua cepat-cepat bersatu. Itu sebabnya kenapa dia tadi Mama marahin. Maksud mama? Bu Retno, kok itu pasang di depan rumah saya, Bu? Bunga, ini rumah saya ya. Saya rasa kamu ngerti kenapa saya pasang ini di rumah kamu. Saya nggak sudi orang seperti kamu tinggal di rumah saya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu dan keluarga kamu harus meninggalkan rumah ini secepatnya. Bu, tolong Bu, saya mohon. Ibu jangan usir keluarga kami. Bu, saya nggak tahu harus tinggal di mana lagi. Terserah kamu, bukan urusan saya. Pokoknya kalian semua harus keluar dari rumah ini secepatnya. Ngerti? Aku bosan tinggal di rumah gelap kayak gini. Bang, apa lo nggak bisa usaha bang supaya lampu di rumah kita ini bisa nyala lagi bang? Emangnya semua isi rumah ini tuh pada nggak mau peduli sama keadaan. Bejat semuanya. Aku nyesel dilahirin sama orang jahat kayak gini. Ngomong apaan sih lo, Mon? Hah? Ngomong apa lo? Lo pikir lo yang paling benar di rumah ini? Lo jaga sikap lo ya. Jangan rese lo. Lo tuh bawa rese. Tampar gua aja bang, tampar. Emang cuma itu kan yang bang yang bisa lo lakuin sama adik-adik lo. Tampar gua bang, tampar. Ini semua gara-gara bapak. Coba kalau bapak bisa kerja sama kayak orang tua lain ya pak, hidup kita nggak bakalan kayak gini. Pantes, ibu ninggalin bapak dulu. Karena bapak tuh bukan cowok-cowok bertanggung jawab. Pak, Dede berangkat sekolah ya. Jangan lupa doain Dede. Iya, Dek. Bapak doain. Pak, ini semua karena Kak Bunga. Kak Bunga nyariin Dede sekolah baru. Tapi, kenapa Bapak nggak izinin Kak Bunga menikah sama Kak Reno? Tapi kan Kak Bunga yang selama ini buat keluarga kita bahagia. Kalau Bapak izinin Kak Bunga menikah sama Kak Reno, pasti Kak Bunga bahagia. Kalau Dede udah besar nanti, Dede mau gantiin Kak Bunga. Bapak nggak usah khawatir. Dede. Bapak izinin Kak Bunga menikah sama Kak Reno ya? Ya Pak. Bapak sayang kakak kan? Iya. Bapak izinin kamu kawin. Hore, asik! Yaudah Pak, Dede berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Allah. Kenapa sih, Dek? Pasti Kak Bunga bahagia. Soalnya Bapak izinin kakak sama Kak Reno menikah.
Apa? Ya udah, kalau nggak percaya, tanya aja sendiri sama bapak. Iya, nak. Pak, benar Pak? Iya. Kakak ngerestuin dia kawin sama Reno. Iya. Alhamdulillah, Bunga seneng banget Pak ngedengernya. Pak, kalau gitu Bunga mau pergi sebentar ya Pak. Bunga mau kasih tahu ke Reno. Pasti Reno seneng ngedengernya. Iya. Assalamualaikum. Ya Allah, terima kasih banyak. Tante, Hai sayang, tumben pagi-pagi sudah datang ke sini. maaf ya Tante. Tante senang sekali. Kalau perlu ya, kamu sing-sing aja main ke sini. Ada apa? Tante, aku mau kasih kabar baik. Alhamdulillah sekarang Bapak udah setuju sama Reno, Tante. Jadi Bapak ngerestuin hubungan aku sama Reno. Tante senang sekali dengar kabar ini. Tante yakin Reno juga pasti bahagia. Mudah-mudahan ya Tante. Tante akan secepatnya menentukan tanggal pernikahan kalian. Tante udah gak sabar ingin melihat kalian berdua cepat-cepat menikah. Oke Pak Surya, langsung aja. Saya minta Pak Surya mengeluarkan uang tunai buat saya. Uang tunai? Iya. Uangnya si Bunga. Saya perlu uang itu untuk biaya pernikahan Reno dan Bunga. Itu tidak mungkin, Bu Rati. Uang Bunga bisa keluar jika Bunga tanda tangan di atas ceknya atau diambil sendiri di bank. Tapi ini kan untuk keperluan nikahnya Bunga juga. Sudahlah, Bu Rati. Jangan jadikan Bunga korban. Jangan sakiti Bunga dengan permainan itu. Maksud Pak Surya pernikahan Reno dengan Bunga. Apa yang salah? Hah? Mereka saling jatuh cinta dan saya tidak pernah memaksa kok. Saya tahu, Bu Rati. Anda sedang membohongi Bunga. Dari cincin palsu yang Anda berikan saja, saya sudah tahu maksud Anda memperlakukan Bunga seperti ini. Ingat, Bu Rati, selama masih ada saya akan melindungi Bunga dan membela haknya. Oh ya? Iya, dan saya pastikan lagi, Bunga tidak akan dihina lagi di rumahnya. Udahlah Pak Surya. Kalau Pak Surya memang bisa memegang kendali, coba hentikan pernikahan ini. Saya yakin Pak Surya nggak bisa. Lagi pula, ini kan salah Pak Surya yang tidak mau membantu saya merebut harta warisan itu. Saya sudah buktikan ke Pak Surya kalau saya punya 1000 cara untuk merebut harta warisan. Permisi. Kenapa lagi, Ma? Mama lagi kesel, Ren. Kesel? Bukan harusnya Mama seneng? Bapaknya Bunga kan udah setuju kalau Reno nikah sama Bunga. Bukan soal itu, Ren. Surya menolak memberikan uang ke Mama. Padahal uang itu kan akan Mama gunakan untuk biaya pernikahan kalian. Ren, kamu harus minta Bunga ngeluarin uangnya ya untuk biaya pernikahan kalian. Hah? Mama nyuruh Reno minta uang sama Bunga untuk biaya pernikahan. Ini nggak mungkin, Ma. Kamu harus melakukannya, Ren. Reno nggak mau minta uang sama Bunga. Dan terserah, mau pernikahan ini jadi atau enggak, Reno nggak peduli. Reno, kamu sadar nggak sih, Ren? Hah? Arman bawa masuk Bunga ke dalam keluarga kita untuk terus nyakitin kita. Sekarang kamu bilang kamu nggak peduli jadi enggaknya pernikahan kamu dengan Bunga. Hah. Ren, Bunga sudah memiliki segalanya, Ren. Dan kamu tahu, harta warisan Arman bukan cuma milik keluarga Arman, tapi juga hasil dari kerja keras almarhum Papa, Ren. Kamu rela lihat Bunga menikah dengan orang lain? Kemudian dia akan membawa suaminya untuk tinggal di dalam rumah ini? Sementara ini semua adalah hasil kerja keras Papa untuk kita, Ren. Kamu harus rebut harta kita kembali, Ren. Ya?
Emangnya Kak Reno udah yakin mau nikahin kakak? Iya dong, Mon. Ini buktinya. Kak Reno kasih cincin secantik ini untuk kakak. Ini tanda dia sayang sama kakak. Oh iya? Kenapa sih, Mon? Nggak apa-apa. Aku cuma heran aja. Kak Reno yang ganteng, pinter. Tapi kenapa dia mau ya sama kakak yang biasa-biasa aja? Ya, maksud aku, kenapa dia nggak cari istri yang sederajat sama dia? Bunga, kamu harus berhati-hati. Karena mungkin saja Reno berbuat begitu untuk melindungi ibunya. Dan mungkin saja ibunya punya rencana lain untuk kamu. Bunga, apa kamu percaya sama Reno? Turuti kata hatimu. Makasih, Pak. Apa Reno punya maksud lain untuk nikah sama aku ya? Apa alasan Reno pilih aku jadi istrinya? Mungkin aku harus tanyain ini semua sama Reno. Bunga! Joni? Ada apa, Jon? Kok tumben malam-malam gini datang? Apa sih yang bikin lo yakin sama Reno, Bunga? Insya Allah gue yakin. Bunga, lo tahu kan kalau Reno itu nggak pernah serius. Dia selalu aja berubah-ubah. Apa lo yakin lo bisa bahagia sama dia? Lo apaan sih, Jon? Udah, gue nggak suka kalau lo ngomong kayak gini. Bunga, dengerin gue, Bunga. Gue tuh cuman kasihan sama lo. Gue nggak mau lo sakit hati. Gue peduli banget sama lo, Bunga. Joni, kalau lo emang peduli sama gue, tolong Jon, lo biarin dong liat gue bahagia. Apa yang bikin lo yakin sama Reno, Bunga? Bilang sama gue. Ya jelas karena duitnya lah, John. Makanya dia nggak mau sama lo. Karena lo nggak punya duit. Dia maunya tuh sama orang kaya. Jangan ngatain Bunga kayak gitu. Kenapa, John? Emang kenyataannya kayak gitu kan? Bunga sekarang jadi orang kaya. Bunga sekarang punya uang banyak. Karena apa? Karena dia udah tidur sama cowok kaya. Jangan ngeremehin Bunga. Bunga itu kerja. Dia banting tulang buat ngehidupin keluarganya. Nggak kayak lo. Lo nggak bisa apa-apa. Kenapa? Mau mukul gue? Pukul aja. Sebetulnya lu juga nggak suka kan kalau ngelihat si Bunga nikah? Karena si Bunga akan pergi dari rumah ini. Itu tandanya nggak ada lagi yang cari duit. Cukup, John. Urus dulu tuh rumah buat keluarga lo. Kalau nanti si Bunga nikah. Hah? Mau ngapain lagi lu kesini? Tolong, Bu Retno. Tolong jangan usir kami dari rumah itu. Kami kan udah lama ngontrak di sana. Pak Jamal emang udah lama ngontrak rumah gue. Tapi sekarang adek lu udah kagak bener. Gue kagak mau lagi ngontrakin rumah gue ke lu. Bunga mau nikah kok, Bu Retno. Selama ini yang jadi masalah cuma Bunga kan. Nanti kalau Bunga udah nikah, dia nggak akan tinggal sama kita lagi kok. Dia akan ikut sama suaminya, Bu Retno. Terus kalau Bunga kagak ada, siapa yang mau bayar duit kontrakannya? Saya yang akan bayar sewanya, Bu Retno. Sembarangan ngomong lu ya. Lu pikir gue kagak tahu lu siapa? Udah kerjaannya tiap hari cuma nongkrong doang di warung pojok sambil judi. Bapak lu juga kagak ada kerjaannya. Terus duit dari mana yang mau bayar kontrakan? Saya akan cari kerja, Bu Retno. Tapi tolong, Bu Retno, tolong. Tolong kasih kelonggaran supaya kami tetap tinggal di sana ya, Bu Retno. Tolong. Ya udah. Gua kasih lu kelonggaran untuk tetap tinggal di rumah gue. Tapi lu mesti bayar duit kontrakannya setahun sekaligus. Aku cuma heran aja. Kak Reno yang ganteng, pinter. Tapi kenapa dia mau ya sama kakak yang biasa-biasa aja? Ya, maksud aku, kenapa dia nggak cari istri yang sederajat sama dia? Ow! Bang Jeffrey, Lo lihat nggak? Gara-gara lo sih. Listrik kita dicabut sama Bu Retno gendut itu. Mau jalannya susah. aku nggak bisa tinggalin rumah ini.
Siapa yang mengurus ini semua nanti? Coba ibu masih ada di sini. Ibu pasti bisa ngasih tahu aku harus kayak gimana. Mon, kamu lihat Dede nggak, Mon? Enggak. Dek! Dede! Buset dah, elah Bunga. Pagi-pagi lu berisik amat kayak Tarzan tau gak lu? Bang, lihat Dede nggak, Bang? Sekolah. Masa sih? Tapi kan Dede belum sarapan. Bang, boleh nggak hari ini abang nyebut Dede sekali aja? Gue? Gak salah lu gak? Sekali ini aja, Bang. Ya, Bang ya. Soalnya Bunga bener-bener nggak bisa, Bang. Bunga harus ke kampusnya Reno. Kasihan Dede, Bang. Dede kan sekolahnya baru, jadi dia nggak ngerti untuk pulang ke rumah. Ya, Bang? Bodoh amat. Bang, ayo dong. Bunga mohon. Bunga kan nggak pernah minta tolong abang yang susah-susah. Cuma jemput Dede doang, Bang. Loh, Ma? Kok lesu bener? Enggak kok, Pak. Cuman kurang tidur aja. Jangan disepelekan kalau sakit, Ma. Mendingan Mama ke dokter. Tapi, Pak... Udahlah, Ma. Nanti Laura biar Papa yang jemput. Mendingan Mama ke dokter aja ya. Udah siap, Chan? Udah siap, Pak. Kita berangkat? Jangan lupa cium tangan Mama dulu ya. Iya, Pak. Hati-hati ya, sayangnya. Iya, dadah Mama. Dah. Bunga? Maaf, Ren. Aku benar-benar terpaksa untuk datang ke kampus kamu. Kamu kenapa? Aku benar-benar pengen dengar penjelasan dari kamu. Ren, apa alasan kamu pengen nikah sama aku? Hah? Soalnya aku benar-benar bingung, Ren. Aku tahu kamu itu orangnya pintar, kamu sekolah dan kamu sangat berpendidikan. Sedangkan aku orang biasa aja, Ren. Aku orang miskin dan aku nggak sekolah. Kamu mau kan jawab pertanyaan aku? Bunga. Aku pikir kamu ngomong apaan. Ternyata soal ini. Ren, tapi menurut aku masalah ini penting banget buat aku. Karena ini semua benar-benar buat ngeyakinin perasaan aku, Ren. Ren, bukan karena kamu mau warisan itu kan, Ren? Itu nggak benar, Bunga. Ini nggak ada hubungannya apa-apa sama warisan itu. Aku ini serius sama kamu. Kamu nggak bohong kan? Nggak. Aku nggak bohong sama kamu. Aku mau nikah sama kamu. Karena aku rasa kamu tuh spesial buat aku. Oke ya? Halo sayang. Halo, Pak. Ini boneka buat kamu. Tadi sekolah pelajaran apa? Buset, uangnya banyak banget. Zaman sekarang, orang kaya malah semakin kaya. Kalau orang miskin malah semakin miskin. Bang Jafri, tuh main jemput Dede. Iya. Yuk, cepet. Bang Jafri lihat apa? Hah? Enggak lihat apa-apa. Enggak. Itu mobil Laura. Dia teman Dede, tapi dia masih kelas 1. Dede, tahu alamatnya Laura? Tahu? Di Jalan Merah di 5, nomor 5. Dede, Boleh? ya. Bang, rumahnya Laura, dia. Iya. Atau Laura, bapaknya pengusaha. Bapaknya sering pergi ke luar negeri. Kata Laura tadi, bapaknya besok mau pergi ke Hong Kong.
Dede besok mau jadi pengusaha. Makanya Dede sering belajar biar Dede punya rumah segede ini. Yaudah, cerewet lah. Yuk. Jeffrey, jadi lu yang mau sewa? Setahun harus lunas loh. Ya ibu santai aja lah. Nanti pasti saya bayar. Tahun kapan bayarnya? Secepatnya. Siapa tuh? Siapa itu? Boleh saya tahu siapa nama kamu? Nama saya Jeffrey. Mungkin saya salah alamat. Ibu pergi dulu ya, Jeffrey. Maling! 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 Papa rawat baik-baik.